Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang tidak terhingga kepada diri kita semua. Selalu berharap mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk memberikan tambahan kenikmatan pada diri kita berupa tambahan jumlah maupun nilai kenikmatan yang telah kita dapatkan. Dan insya Allah itu semua akan kita dapatkan dari Allah ketika kita mau mensyukuri nikmat Allah dengan sikap syukur yang tepat. Dan salah satu sikap syukur yang tepat menurut para ulama adalah dengan menggunakan semua kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaliknya, jangan pernah kita gunakan kenikmatan-kenikmatan Allah itu untuk melakukan tindakan maksiat atau tindakan yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin bercerita sekaligus berbagi pada para jamaah tentang makna sedekah. Nah, orang seringkali bicara sedekah itu terkait dengan uang. Padahal sedekah itu bukan sekedar dengan uang. Uang itu hanya instrumen, hanya alat, hanya sarana. Yang penting adalah bagaimana kita memberikan sesuatu yang bermakna kepada orang lain dengan kebermaknaan yang mungkin kita tidak pernah membayangkan bahwa apa yang kita berikan itu memang sangat dibutuhkan, sangat diperlukan oleh orang lain. Saja sesuatu yang kita berikan itu adalah sesuatu yang halal, sesuatu yang baik, dan kita berikan dengan baik dan kita harapkan juga akan berdampak baik. Jadi dalam bahasanya teman-teman saya di jurusan manajemen itu, sebuah tindakan itu harus dipikirkan dengan tepat, dengan melihat 4 hal. Yang pertama melihat input, yang kedua melihat proses, yang ketiga melihat output, dan yang keempat melihat outcome. Saya berusaha mencari tahu apa sih keempat itu secara sederhana. Nah, saya menemukan pengertian yang sangat sederhana. Yang pertama, ketika kita bicara input itu bicara tentang sesuatu yang kita jadikan sebagai alas untuk berbuat. Ada input yang berupa barang, benda, atau sesuatu yang kita miliki, yang ada di luar diri kita, tetapi juga ada sesuatu yang ada di dalam diri kita. Sesuatu yang ada di luar itu mungkin benda, barang yang bisa kita gunakan, atau juga sejumlah hal yang mendukung bagi diri kita untuk melakukan tindakan dengan barang-barang yang kita berikan atau kita sedekahkan kepada orang lain. Jadi ada sesuatu yang terkait dengan barang atau sesuatu yang terkait dengan benda yang mau kita sedekahkan. Masuk sumber daya manusia yang akan kita libatkan. Itu menurut pemahaman saya itulah input yang harus kita pahami. Jadi kalau kita bicara input, itu tidak hanya bicara bendanya, tetapi bicara sesuatu atau serangkaian faktor yang mendukung bagi kita untuk menggunakan benda itu. Nah, kita bicara tentang input yang sifatnya internal, ya kemampuan diri kita untuk menggunakan benda itu ada nggak? Saya pernah mendapatkan sesuatu yang saya itu sulit. Saya memiliki kesulitan menggunakan, sehingga ketika saya menggunakan sesuatu itu bisa optimal menggunakannya karena saya tidak punya keterampilan untuk menggunakan benda itu. Salah satunya apa? HP. Dulu sewaktu saya belum menggunakan HP yang seperti sekarang, saya mengalami kesulitan untuk menggunakannya, sehingga meskipun saya punya HP, saya tidak bisa menggunakan HP seperti orang-orang menggunakan HP itu secara optimal karena saya belum tahu apa yang bisa saya lakukan dengan handphone yang diberikan kepada saya. Dan handphone itu hadiah dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terkait dengan apa yang disebut oleh UMY. Saya punya kontribusi terhadap UMY. Kontribusinya apa saya juga tidak terlalu hero. Katanya Pak Muhsin sudah memberikan kontribusi yang banyak terhadap UMY sehingga ada hadiah berupa handphone. Nah, karena handphone yang seperti itu dengan seri yang seperti itu
Saya sesuatu yang baru, saya memiliki kesulitan untuk menggunakan. Tapi begitu saya tahu bagaimana cara menggunakannya dengan baik, dengan belajar dari banyak orang, barulah saya bisa menggunakan handphone itu dengan sebaik-baiknya. Dan sehingga handphone bisa saya gunakan optimal. Termasuk saya pernah mendapatkan alat komunikasi yang terkait dengan laptop saya. Saat itu berupa hardware yang saya tidak tahu kegunaannya. Begitu saya tahu kegunaannya, ternyata itu akan memudahkan saya untuk menggunakan laptop yang saya miliki. Ya, alhamdulillah dari sekian banyak hal yang saya miliki, saya bisa menggunakannya dengan baik. Ya, salah satunya adalah mikrofon yang saya pakai pada hari ini. Itu adalah sesuatu yang saya rangkaikan dari laptop saya untuk saya gunakan dalam acara pengajian kita pada pagi hari ini, alhamdulillah. Yang kedua yang saya sampaikan tadi adalah proses rangkaian tahap yang harus kita lalui ketika kita bersedekah. Proses penting. Ya. Dan kita harus melakukan tindakan itu dengan rangkaian tahapan yang tepat, sehingga sedekah kita itu betul-betul sampai pada tujuan sedekah kita. Siapa yang kita beri, di mana dan kapan, untuk apa kita bersedekah, itu harus kita pikirkan dengan proses yang tepat. Termasuk bulan-bulan ini kami ya, bersama dengan teman-teman, saya dengan teman-teman itu berusaha untuk membantu sejumlah orang yang membutuhkan sembako. Ya, saya harus memproses dengan baik dengan teman-teman. Memproses pemberian itu dengan mencoba pertama melakukan pendataan. Siapa yang layak untuk kita. Lalu dengan cara seperti apa kita memberi supaya mereka yang kita beri itu bisa memanfaatkan pemberian kita, dan pada saatnya orang lain yang tidak kita beri sadar, tahu, memaklumi kenapa mereka tidak terpilih untuk kita beri. Karena ada prioritas-prioritas di situ. Ya, skala prioritasnya ya kita coba untuk kita petakan. Siapa yang terpenting di antara yang penting, baru ya cara yang penting itu kita ranking. Sehingga misalnya kami punya 100 paket sembako di sebuah kampung yang saya tinggal di situ. Saya petakan dulu ada berapa orang yang layak untuk diberi. Wah, ternyata ada 150-an. Ada barangnya cuma 100, ya kita pilih. Harus kita sisihkan 50 dari orang yang memerlukan itu, yang menurut pemetaan kita itu bisa kita singkirkan atau bisa kita sisihkan untuk sementara, karena jumlah barang yang mau kita berikan cuma 100 ya, dengan pertimbangan-pertimbangan yang bermacam-macam. Akhirnya temuan itu kita coba untuk kita petakan lagi siapa yang harus kita utamakan, dan kemudian ranking di bawahnya siapa-siapa, sehingga 100 orang yang kita beri itu insya Allah adalah orang-orang yang tepat untuk kita beri pada saat kita memiliki 100 paket sembako, sehingga sodakohnya lebih bernilai. Nah, proses yang seperti ini memang akan melahirkan outcome yang luar biasa. Jadi apa yang kita keluarkan berupa output itu adalah sedekah dalam bentuk sembako. Nah, nilai dari sembako yang kita berikan pada orang-orang yang sangat membutuhkan itu ternyata luar biasa. Ya, bagi orang yang sangat miskin, beras berapa kilo, minyak goreng, kecap, dan yang lain-lain itu, wah, mereka terima dengan senang hati dan mereka bisa menggunakannya dengan sangat baik karena mereka belum memiliki sembako-sembako yang kita berikan. Nah, sehingga nilai manfaatnya jauh lebih tinggi daripada ketika sembako itu kita berikan kepada orang-orang yang kurang membutuhkan. Sehingga di sini manfaatnya luar biasa. Nah, saya berpikir outcome itu adalah berpikir tentang nilai kemanfaatan. Seperti ketika saya tanya sama salah seorang alumni madrasah atau pesantren, setelah Anda lulus, apa manfaat ilmu yang Anda miliki? Alhamdulillah Pak, saya bisa khutbah, saya bisa beri pengajian, saya bisa berikan tausiah pada orang-orang yang membutuhkan tausiah saya dengan ilmu yang saya dapatkan dari pesantren ini. Ya, alhamdulillah, itu ternyata manfaatnya luar biasa. Kebetulan dia lulusan pesantren dan punya ijazah negeri, yang kemudian ketika dia itu mendaftar, dia diterima di sebuah perguruan tinggi yang sangat populer dan sangat didambakan untuk
dia masuki dan pada saatnya juga bisa dibanggakan. Saya katakan ternyata dia punya nilai lebih. Ilmu yang untuk masuk perguruan tinggi itu dia miliki, dan ada ilmu tambahan yaitu ilmu agama dan terbangunnya akhlak. Jadi pendidikan akhlak yang dia terima di pesantren itu melahirkan sesuatu yang punya nilai lebih dibandingkan teman-teman yang lain yang tidak mendapatkan pendidikan yang seperti itu. Sehingga dia katakan ternyata hidup di pesantren itu kalau kita tekuni betul akan melahirkan sesuatu yang luar biasa untuk banyak orang. Tidak hanya untuk diri saya, Pak Musim. Saya bisa beri manfaat pada banyak orang, pada keluarga saya, pada teman saya, pada siapapun yang berinteraksi dengan diri saya, karena saya punya dua hal, ilmu agama dan bagaimana beragama dengan konsep akhlakul karimah yang telah diajarkan oleh ustadz-ustadz saya, musyrif saya, mujannib saya, dan para kiai yang mendidik saya dengan keikhlasan yang luar biasa. Nah, transformasi pendidikan yang ada di pesantren itu melahirkan manusia-manusia yang tidak hanya bermanfaat untuk dirinya, tetapi juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, dia bisa bersedekah tidak hanya dengan uang, tetapi dengan ilmunya dan menularkan akhlak yang baik pada orang lain. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita bicara tentang bagaimana kita memahami makna sedekah yang baik. Nah, sekali lagi saya tekankan, istilah sedekah itu mengacu pada pemberian yang bersifat sukarela dan hukumnya itu sunnah. Nah, jangan sampai kita memahami sunnah itu dengan pemahaman yang salah. Sehingga orang mengatakan, nggak apa-apa, sekedar sunnah. Kalau nggak kita kerjakan kan tidak berdosa. Bukan, seperti itu cara berpikirnya terbalik. Sunnah itu sesuatu yang utama yang ketika kita kerjakan memiliki keutamaan sehingga kita harus terdorong untuk mengerjakannya sebagai sesuatu yang pada saat kita kerjakan kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan dari apa yang kita kerjakan itu. Sehingga rugi bagi orang yang tidak mengerjakan amalan-amalan sunnah termasuk sedekah ini. Nah, sekali lagi kata sedekah itu seakan dengan kata-kata asyidku yang benar. Dan ini kata para ulama mengandung makna bahwa orang yang bersedekah itu telah melakukan cara yang benar dalam menggunakan misalnya hartanya. Harta dalam bentuk apapun, termasuk harta dalam pengertian yang bukan uang, tapi sesuatu yang dimiliki yang punya nilai. Nah, bukan hanya nilai itu, nilai-nilai mungkin bagi orang lain itu tidak bermakna. Jadi bahkan kalau dalam bahasa yang lebih luas, ilmu yang kita miliki itu bisa menjadi harta yang luar biasa, yang lebih bernilai daripada uang yang kita miliki ketika kita bisa menggunakan ilmu itu lebih bermanfaat daripada harta dan uang yang kita miliki. Apalagi ketika kita bicara tentang rezeki, wah itu lebih luas lagi. Rezeki Allah yang diberikan kepada kita itu adalah sesuatu yang bisa kita gunakan untuk bersedekah. Dan rezeki itu tidak hanya duit atau harta benda yang seringkali kita kaitkan dengan nilai ekonomi sesuatu yang kita miliki itu. Ada sesuatu yang disebut rezeki yang nilai ekonominya itu rendah, tetapi ada nilai-nilai tertentu yang memiliki sesuatu yang lebih baik daripada harta benda yang punya nilai ekonomi. Salah satunya apa? Nah, rezeki berupa pemberian kemampuan oleh Allah untuk menjadi orang yang bisa menjadi contoh yang baik dalam berakhlakul karimah. Ya, orang itu punya sikap yang baik, menyenangkan hati sama manusia ketika bergaul, memberi manfaat pada manusia yang lain karena akhlakul karimahnya, akhlak yang mulianya itu tertuang menjadi perilaku-perilaku yang beri manfaat pada banyak orang. Sehingga ketika dia itu menularkan akhlak yang baik kepada orang lain tanpa dia itu berkata apapun pada orang lain, itu punya nilai. Kenapa? Sesuatu yang dia tularkan itu memberi nilai tambah pada orang lain yang membutuhkan teladan dari orang-orang yang bisa mereka tadi untuk menjadi mereka itu lebih bermakna bagi dirinya dan orang lain. Nah, sekali lagi, kalau Islam itu menganjurkan kepada pemeluknya, kepada orang-orang Islam untuk bersedekah sebaik mungkin, sebanyak mungkin, seoptimal mungkin, karena sedekah itu, kata para ulama, insya Allah akan mendatangkan kemanfaatan. Dan tidak ada orang yang rugi dengan sedekah. Jadi kalau ada orang itu katakan, waduh kalau terlalu banyak sedekah saya rugi, jangan berpikir seperti itu. Termasuk ketika kita bersedekah dengan anak kita, jangan kita khawatir jatuh miskin. Manfaat positif dunia dan akhirat insya Allah akan terjadi, akan kita terima. Karena Allah menjamin akan mengganti apa yang kita sedekahkan dengan ganti yang jauh lebih baik, lebih bernilai dari apa yang kita sedekahkan itu.
Jadi maaf, kalau kita itu bersedekah misalnya dengan uang 100.000, insya Allah kita akan mendapatkan yang lebih tinggi dari sedekah kita itu dengan pemberian dari Allah melalui proses dan bentuk yang beragam. Tidak harus berupa uang. Jadi apa yang kita serahkan berupa uang 100.000 untuk membangun selokan misalnya di dekat rumah kita untuk masyarakat itu akan masyarakat itu menjadi mudah untuk membuang air limbah dengan selokan yang dibantu dengan uang 100.000 yang ketika orang lain itu tergerak untuk membantu dengan 100.000 yang lain itu akan melahirkan sesuatu yang baik di masyarakat sehingga masyarakat yang baik itu akan memberikan dampak positif pada diri kita karena apa? Lingkungan yang baik yang diisi oleh orang-orang baik itu akan menjadikan diri kita tentram di dalam hidup keluarga kita menjadi keluarga yang baik karena berada di lingkungan masyarakat yang baik. Mereka, masyarakat yang baik itu tidak beri uang kepada kita, tapi memberi manfaat yang jauh lebih bermakna daripada uang yang kita berikan ketika kita bersedekah untuk kepentingan masyarakat. Ya, dulu pernah saya ceritakan, saya pernah bersama teman-teman itu punya acara, punya program pengabdian masyarakat berupa mendidik anak-anak kecil untuk bisa membaca Al-Quran. Bukan saya yang langsung berbuat, tetapi anak-anak guru TPA yang mereka itu dengan sangat bagus membina anak-anak kecil itu untuk bisa baca Al-Quran. Panennya apa? Luar biasa. Sekarang banyak anak-anak muda yang bisa membaca Al-Quran dengan baik sehingga menjadi imam sholat. Dan pada saat sholat itu diimami oleh orang-orang yang berimam menjadi imam dengan baik, jamaahnya senang. Karena masjid itu menjadi ramai, menjadi makmur karena jamaahnya itu banyak dan punya pedulian untuk membesarkan masjid itu tidak hanya secara fisik juga kegiatan-kegiatannya menjadi luar biasa dan masyarakatnya terbangun dengan masyarakat yang baik dan pada saatnya masyarakat yang baik lingkungan masjid itu menularkan sesuatu yang baik pada banyak orang. Sehingga saya dan teman-teman yang pernah bersedekah sekedar membantu teman-teman pengurus TPA dan guru TPA itu untuk mendidik anak-anak didik mereka itu sekarang panen. Panennya apa? Panennya adalah bisa ke masjid dengan enak karena diimami oleh orang-orang anak-anak muda yang fasih membaca Al-Quran. Demikian juga masyarakatnya menjadi masyarakat yang tertib karena terbangun dengan akhlak yang relatif baik karena pendidikan yang diberikan oleh orang-orang yang bekerja di masjid dengan pengajian-pengajiannya yang terus mengalir yang sekarang ini berhenti karena ada pandemi. Tetapi tetap saja ada sesuatu yang luar biasa yang bisa kita hasilkan dengan apa yang dulu pernah kita berikan dengan apa yang disebut sedekah itu. Nah, saya membaca sebuah ayat yang terdapat di dalam surah Saba, tepatnya pada ayat 39. Saya tersentak juga itu. Ayatnya pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yakhlifu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya dan siapa, ya ini ada kata-kata barang siapapun ya yang mau menafkahkan apa yang bisa kamu nafkahkan. Ada yang mengartikan dan barang apa saja yang kamu nafkahkan dengan kemauanmu untuk menafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Ayatnya pendek tetapi maknanya luar biasa. Kata para ulama begini, ayat ini khitabnya untuk kita semua. Karena Pak Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah diminta untuk mengatakan kepada umatnya bahwa Allah itu sudah memberi rezeki dengan perolehan yang berbeda-beda dari setiap orang. Ada yang rezekinya banyak, tapi ada yang rezekinya sedikit. Ada yang dilapangkan, ada yang dipersempit, atau ada yang punya kemampuan untuk mendapatkan rezeki yang banyak, tapi ada yang tidak punya kemampuan untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Disitulah orang harus tahu kapan dia itu harus berbagi
dan kapan dia itu berhak untuk diberi bagian. Ada hak dan tanggung jawab serta kewajiban yang melekat pada diri orang. Orang kaya yang rezekinya banyak dari sisi ekonomi, ya, itu orang kaya itu punya kewajiban dan tanggung jawab untuk berbagi rezeki yang berupa kekayaannya kepada orang miskin. Dan orang miskin itu punya hak untuk mendapatkan rezeki dari orang-orang kaya yang mendapatkan bagian rezeki yang lebih banyak daripada dirinya. Sehingga kalau ada anak yatim dan orang miskin kok tidak mendapatkan bagian rezeki dari orang kaya, maka orang kaya itulah yang disebut dengan orang yang mendustakan agama karena tidak mau berbagi kepada fakir miskin dan anak yatim dengan hartanya. Dan lebih banyak lagi daripada sekedar kekayaan yang berupa harta. Banyak orang yang punya peluang untuk memberdayakan fakir miskin dan anak yatim dengan kekuatannya, dengan ya, kemampuannya. Karena dia kuasa secara politik, dia punya kemampuan untuk memberdayakan orang-orang miskin dan orang-orang yang tersingkir dari kehidupan karena dia pun tidak punya kemampuan untuk melakukan tindakan dalam rangka menggapai sesuatu yang banyak dari rezeki Allah. Mereka itu adalah orang yang harus diberdayakan oleh orang-orang yang punya kemampuan memberdayakan. Termasuk, maaf ini sekali lagi, kepemilikan ilmu dari setiap orang itu menjadikan orang itu punya kewajiban dan tanggung jawab untuk berbagi ilmu yang telah diberikan oleh Allah pada dirinya kepada orang yang berhak untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang dia miliki, yang pada saatnya dia jangan pernah berpikir untuk tidak memberi atau bersikap pelit dengan ilmu yang dia miliki, karena ilmu yang dia miliki itu bukan ilmunya, itu ilmu Allah yang dititipkan oleh Allah pada dirinya. Ya, termasuk pada hari ini saya sedikit punya ilmu untuk berbagi, untuk saya bagikan kepada para jamaah, sehingga saya punya kewajiban dan tanggung jawab untuk berbagi kepada para jamaah yang mau berbagi dengan diri saya, yang tidak mau juga tidak apa-apa. Yang penting saya sudah berbuat sesuatu berdasarkan kewajiban dan tanggung jawab saya sebagai orang yang diberi sedikit ilmu oleh Allah untuk bisa kita bagi, untuk bisa saya bagi dengan banyak orang. Termasuk pada pagi hari ini. Termasuk pada profesi saya sebagai dosen. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya itu orang hebat. Saya berpikir bahwa orang saya itu adalah orang yang punya kewajiban dan tanggung jawab untuk berbagi kepada para mahasiswa saya dengan cara yang terbaik. Karena mereka adalah bagian dari orang yang berhak untuk mendapatkan apa yang telah diberikan oleh Allah berupa rezeki yang insya Allah ketika saya bagi dengan mereka akan memberi manfaat. Apa rezeki yang diberikan oleh Allah pada diri saya? Ilmu. Ilmu Allah. Sedikit ilmu Allah yang diberikan pada diri saya itu